Berikut update kasus Guru Supriyani yang didakwa aniaya murid SD, sosok anak polisi di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hingga Jumat 7 November 2024, sejumlah peristiwa mewarnai perjalanan kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Mulai lanjutan sidang di Pengadilan Negeri atau PN Andolo pada Kamis 6 November 2024 hingga update di luar persidangan. Kasus ini sudah memasuki sidang ke-6 dengan pemeriksaan saksi ahli forensik serta terdakwa Guru Supriyani. Saksi ahli yang bersaksi yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Dr. Raja dihadirkan kuasa hukum Supriyani untuk menyampaikan penjelasan terkait luka siswa D, di mana luka di bagian paha kanan korban D yang tak lain anak Aibda WH dan NF ini karena disebabkan dari pukulan sapu yang dituduhkan orang tua siswa ke Supriyani. Dalam keterangannya, Dr. Raja menyebutkan luka pada korban seperti terkena benda dengan permukaan kasar. Selain itu, luka yang timbul juga bukan disebabkan dari pukulan benda tumpul seperti sapu. Raja menjelaskan jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang timbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Ini seperti luka memar, tapi melihat garisnya juga seperti luka karena terkena gesekan dengan permukaan benda yang cenderung kasar. Benda permukaan kasar itu bisa batu, bisa macam-macam, bukan seperti sapu yang permukaannya halus. Lanjutnya, Raja juga menyebut luka seperti dialami korban kemungkinan disebabkan faktor lain seperti serangga. Ia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Setelah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo itu bersaksi, Guru Supriyani pun memberikan kesaksiannya. Dalam kesaksiannya, Supriyani menangis di hadapan Hakim PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara saat ungkapkan sudah meminta maaf ke Aibda WH dan istrinya, NF, orang tua muridnya. Permintaan maaf itu disampaikan Supriyani pada setiap pertemuan mediasi dengan keluarga korban selama 5 kali sebelum kasus ini masuk persidangan. Saya sudah 5 kali bertemu Aibda WH dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya, ungkap Supriyani. Ia mengatakan permintaan maaf itu bukan karena mengakui kesalahan yang dituduhkan, tetapi agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Supriyani mengaku permintaan maaf karena selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tidak pernah mendapat kasus seperti yang dituduhkan orang tua korban. Ia juga mengatakan meski sudah meminta maaf, Aibda WH sempat mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Pada persidangan kasus sang guru honorer ini dijadwalkan kembali berlangsung pada Senin 11 November 2024. Dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe Selatan. Belum lagi sidang kasusnya usai, Guru Supriyani kini diperhadapkan tuduhan baru, bahkan mendapatkan surat somasi. Surat somasi dilayangkan bagian hukum pemerintah kabupaten atau Pemkab Konsel. Dia dituduh mencemarkan nama baik Bupati Konsel Surunuddin Dangga usai mencabut surat kesepakatan damai bersama Aibda WH dan istri NF. Dengan alasan Guru Supriyani mencabut kesepakatan karena berada dalam kondisi tertekan, terpaksa dan tidak mengetahui isi serta maksud dari surat damai yang ditandatanganinya. Surat somasi ini pun kembali memantik reaksi salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sultra. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan, seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah, bukan bupati. Mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji 300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi pada Jumat 8 November 2024. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan.
Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Perkembangan lainnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejauh ini sudah memeriksa 3-4 jaksa terkait kasus guru honorer tersebut. Sementara bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah atau Bid Propam Polda Sultra juga sudah memeriksa 7 personel polisi sekaitan kasus guru Supriyani. Dari 7 personel itu, 2 diantaranya menjalani pemeriksaan kode etik, yakni Kapolsek Baito bersama Kanit Reskrimnya atas indikasi permintaan uang senilai 2 juta kepada guru Supriyani. Meski demikian, Bid Propam Polda Sultra tak berhenti pada kasus uang penanggulangan penahanan tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh, memastikan pihaknya juga akan menyelidiki indikasi permintaan uang damai 50 juta kepada guru Supriyani untuk menghentikan kasusnya. Begitupun prosedur penanganan kasus di kepolisian, mulai penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan kasusnya. Dalam penyelidikan itu, guru Supriyani memenuhi panggilan pemeriksaan Bid Propam Polda Sultra pada Rabu 6 November 2024. Pada hari yang sama, suaminya Katiran, begitupun wali kelas murid Lilis pun dimintai keterangannya. Lapor dan lain sebagainya, rekan-rekan kemarin menanyakan saat ini kita sudah naikkan kepada proses kode etik yang sudah ditangani oleh Wakprof. Tentunya nanti kita akan dalami di situ kalau memang ada pelanggaran dari kode etik langsung kita naikkan dan nanti akan kita tingkatkan prosesnya, apakah perlu kita patsus ya kan, atau nantinya pasti akan ada perkembangan lebih lanjut. Sementara ini masih kita dalam, jadi mohon maaf rekan-rekan masih sekolah lagi. Berarti statusnya kedua ini Kanit sama Kapolsek masih menjabat. Ya, masih menjabat ya, tapi kita tidak tahu karena kan prosesnya ini cepat gitu. Mohon waktu ya, kita masih dalam proses, kita nggak mau juga apa kita. Berarti sampai per hari ini akan ditugaskan di sini dulu Kapolsek belum. Ini masih proses kode etik, kita periksa dulu gitu ya. Hari ini kita periksa ya. Dan mudah-mudahan kita juga belum tahu ini endingnya sampai jam berapa, atau mungkin sampai besok kita tambahin lagi, mungkin pemeriksaan lanjut dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan lagi pada rekan-rekan. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh ketua oknum tersebut, kemungkinan ya bisa kita akan laporkan kepada pimpinan untuk anggota tersebut, bisa juga kita tarik ke Polda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.